Saudara, 2 pekan sudah banjir menerjang Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Artinya, selama itu pula korban banjir harus bertahan dengan segala keterbatasan. Karena itu perbaikan infrastruktur begitu penting saat ini. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada relawan yang juga ketua tim Aceh 1 Misi Hidrometeorologi Sumatera dari Mersi, Irma Ramdhani, dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Dr. Irma dan juga Pak Aam. Selamat pagi. Ya, saya ke Dr. Irma dulu. Dr. Irma, untuk saat ini Dr. Irma masih berada di mana dan apa yang kemudian menjadi fokus dari Mersi di sana? Kami masih melakukan pelayanan di pos kesehatan di Klinik Abah di Aceh Tamiang. Di Aceh Tamiang. Kemudian Dr. Irma, beberapa waktu lalu ini bagaimana kondisi klinik dan juga sekarang? Ini kabarnya sudah dipulihkan layanan kesehatannya, dokter. Ya, jadi sejak kami turun ke Aceh Tamiang pada hari Jumat, ya, Jumat yang lalu, jadi memang layanan kesehatan bisa dikatakan lumpuh ya. Jadi puskesmas yang ada di sana tidak ada yang beroperasi, rumah sakit pun lumpuh dengan lumpur, sisa-sisa lumpur. Dan mulai hari Sabtu kami memutuskan untuk mengaktifkan, jadi ada sebuah klinik yang dapat digunakan, ya, yang dapat digunakan untuk melakukan pertolongan terhadap masyarakat di sana yang masih layak ya. Jadi klinik tersebut yaitu Klinik Abah memang terdampak dari banjir, jadi tergenang banjir sampai dengan 2 meter, tapi pemiliknya memiliki langsung melakukan pembersihan. Jadi saat kami datang pada hari Sabtu itu kita bisa langsung melakukan pelayanan. Jadi alhamdulillah satu-satunya fasilitas kesehatan yang memang tersedia dan bisa kita manfaatkan. Jadi pada hari Sabtu kita langsung buka layanan untuk masyarakat yang ada di sekitar sana. Berarti dok, Dan ini sampai silakan dok. Jadi sampai hari ini setiap hari itu kunjungan kurang lebih 200 orang ya. Jadi dari sejak kita per hari sejak kita buka pelayanan tersebut. Berarti dok, ini satu-satunya yang ada di Aceh Tamiang atau seperti apa? Apakah ada fasilitas layanan kesehatan lain yang juga sudah beroperasi, dok? Mulai kemarin rumah sakit Tamiang sudah mulai beroperasi ya. Jadi untuk di hari-hari pertama kemarin, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, pos kesehatan Klinik Abah merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang fix ya, yang berdiri di sana, yang dapat beroperasi. Dan memang posko-posko kesehatan yang mobile sudah mulai dipetakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi semua relawan dilakukan pemetaan oleh Dinas Kesehatan untuk menempati pos-pos kesehatan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan. Tapi memang untuk pos yang diaktifkan oleh Mersi adalah satu-satunya yang fix, dalam arti di dalam gedung, pelayanan di dalam gedung. Oke. Kemudian kalau untuk di sana sendiri, dok, seperti apa kondisinya? Apakah sudah memadai semuanya dari mulai jumlah dokter maupun juga alat-alat dan juga obat-obatannya? Kalau untuk relawan yang ikut bergabung di pos kesehatan yang berada di Klinik Abah, kami dibantu oleh relawan dari Unair, ya, dari Pak Boy dan dari Perdatin. Jadi untuk tenaga kesehatan, insya Allah sementara tercukupi untuk pelayanan dalam gedung. Mungkin bisa nanti ke depan bisa ditambah lagi agar bisa beroperasional 24 jam ya, untuk membuka layanan rawat inap terbatas. Dan untuk yang jadi permasalahan memang di air ya. Jadi
air yang tersedia di klinik tersebut adalah air sumur yang dimana debit airnya masih tidak mencukupi untuk kita melakukan pelayanan 24 jam. Untuk kebutuhan relawan untuk cuci mandi mungkin juga sangat terbatas, dan untuk untuk listrik ya, jadi memang kami di sana juga terkendala listrik. Ya, kemarin kita mengoperasikan 2 genset yang bergantian, tapi memang stok BBM yang dijatahkan ya, karena untuk membeli solar itu agak susah juga ya di sana. Jadi kebutuhan solar untuk mengoperasikan 2 genset bergantian itu 24 jam tidak bisa kita lakukan 24 jam. Jadi pelayanan yang kami lakukan sampai jam 10 malam beberapa hari yang kemarin. Tapi menurut informasi dari semalam, listrik sudah mulai nyala. Mudah-mudahan akan terus ya. Listrik ini bisa segera nyala 24 jam sehingga pelayanan bisa kita lakukan maksimal. Baik, baik. Saya ke Pak Aam. Pak Aam, ini ada kendala yang dialami oleh rekan-rekan relawan di Aceh Tamiang khususnya ini berkaitan dengan listrik dan juga air bersih. Kalau untuk di wilayah Aceh, di Provinsi Aceh sendiri, Pak Aam, ini seperti apa kemudian pasokan listriknya? Ini kan disebutkan sudah ada yang pulih, ada yang kemudian masih gelap gulita. Seperti apa kondisi sebenarnya, Pak Aam? Baik, kalau untuk listrik, Mas Preman, memang di beberapa tempat itu masih terus diperbaiki karena cukup banyak pol-pol atau tiang-tiang listrik yang mengalami kerusakan. Juga sudah disampaikan oleh Menteri SDM dan Dirut PLN dalam beberapa kali kesempatan press conference. Memang masih membutuhkan waktu untuk bisa memulihkan jaringan listrik secara penuh. Kami sendiri, saya sudah hari ke-13 di Aceh, selalu mobile ke titik-titik daerah-daerah terdampak. Ini memang proses yang kita lakukan terus kita akselerasi, tetapi khusus untuk Aceh Tamiang itu sejak 5 hari yang lalu kita sudah mengirimkan genset 66 kWh, dan hari berikutnya 5 hari yang lalu itu sudah diinstal, dipasang di Rumah Sakit RSUD Aceh Tamiang. Kemudian bersamaan dengan pemasangan genset itu, kita menambah lagi personil TNI Polri untuk bisa merevitalisasi atau memfungsikan kembali layanan di RSUD Aceh Tamiang. Dan ini sudah kita bersihkan RSUD Aceh Tamiang karena ini adalah layanan umum masyarakat yang memang harus segera kita pulihkan, tetapi tentu saja tahapannya energinya harus tersedia dulu. Nah, masalah energi ini bisa kita selesaikan, kita bawa dengan heli dari Banda Aceh, ini selesai, gensetnya ada, kemudian ruangan-ruangan bangunannya kita bersihkan, ini juga sudah selesai hingga 3 hari yang lalu, dan alhamdulillah 2 hari yang lalu itu sudah mulai menerima pasien meskipun dengan layanan-layanan dasar, tetapi tentu saja Kementerian Kesehatan ini terus menambah jumlah material-material atau alat perangkat yang dibutuhkan, karena saat ini juga untuk operasional full rumah sakit ini hal-hal teknis, misalkan barang medis habis pakainya, kaos tangannya, jarum suntiknya, dan lain-lain, ini masih terus kita dorong supaya benar-benar RSUD ini bisa pulih, supaya warga saudara-saudara kita yang di sana bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih optimal, Mas Brahmana. Kemudian Pak Aam, selain di Aceh Tamiang, mungkin khusus di Provinsi Aceh ini, mana yang kemudian masih menjadi fokus baik dari segi infrastruktur, kemudian dari segi layanan kesehatan, dan juga mungkin listrik dan juga air bersih, Pak Aam? Pak Ya, Aam? untuk air bersih ini masih, halo,
Ya, silakan Halo, Pak Am. halo, Mas Bremana. Ya, silakan Pak. Ya, untuk infrastruktur khusus untuk jalur transportasi, ini kami benar-benar sedang mengejar perbaikan 3 jembatan yang sangat krusial di jalur timur Aceh, yaitu di Jembatan Meredu, Jembatan di Biren, yang ini merupakan titik penghubung antara Banda Aceh dan Medan. Ini 2 jembatan saat ini sudah dalam persentase 80% jembatan belinya, jembatan sementaranya, bukan jembatan konkretnya. Tapi jembatan beli ini apabila sudah selesai 100%, maka itu akan bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Nah, kalau ini sudah selesai di akhir minggu ini, kami akan optimis bahwa revitalisasi pemulihan atau percepatan dari upaya tanggap darurat, distribusi logistik yang mungkin tidak lagi hanya permakanan, tetapi juga non permakanan, barang-barang medis, barang-barang lainnya, itu akan lebih cepat dan lebih efektif. Ini saat ini rata-rata perbaikan 3 jembatan ini sudah di angka 75%, ada yang 80%, ada yang 60%. Kami harapkan weekend ini sudah, akhir minggu ini sudah selesai. Kemudian untuk PDAM, Mas Bremana, ini masih PR besar karena terlalu banyak saluran-saluran jaringan air bersih yang tergerus sewaktu banjir. Nah, solusinya sementara untuk jangka pendek, kami sudah menurunkan tidak kurang dari 250 mobil tangki. Memang mobil tangki ini tidak semuanya bisa menjangkau daerah-daerah yang akses daratnya terbatas, Mas Brahmana. Tapi untuk Aceh Tamiang, kita sudah tambah 10 unit lagi mobil tangki dari Medan, yang nantinya kita harapkan secara harian ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan air bersih tidak hanya di Faskes dan Fasum dan Fasos, tetapi juga nanti akan berputar di titik-titik kantong-kantong pengungsian masyarakat. Mas Brem. Oke, baik listrik dan juga air ini masih menjadi kendala. Berarti jembatan sudah lumayan ya Pak ya, ada progresnya di Meredo dan juga Biren. Kemudian saya ke Dokter Ima lagi. Dokter, saat ini kalau di posko ataupun klinik tempat Anda bertugas, apa yang paling dibutuhkan selain tadi ada misalnya air bersih dan juga pasokan listrik yang masih terbatas menggunakan genset? Ya, jadi untuk obat-obatan memang masih kita butuhkan banyak ya. Jadi karena jumlah pasien yang selalu meningkat setiap harinya, jadi selalu di atas 200, jadi kebutuhan obat-obatan. Dan untuk fasilitas membuka layanan rawat inap terbatas itu kami masih kekurangan tempat juga ya. Jadi bed untuk tempat tidur dan lain sebagainya, karena bed yang dimiliki klinik saat kejadian sudah ikut terendam oleh banjir. Dan mungkin ke depan ya, sebelum aktif lagi puskesmas atau layanan kesehatan lainnya, memang tenaga kesehatan untuk bisa mengoperasikan klinik ini bisa rawat inap juga kami butuhkan bantuan mungkin dari relawan-relawan yang lain untuk bisa terus bergabung ya, agar paskes kesehatan yang tersedia dapat dimaksimalkan fungsinya. Kemudian Dokter Irma, selain tadi kan ada obat-obatan, kemudian ada juga butuh relawan dan juga ruangan rawat inap. Ini apa saja yang kemudian dibutuhkan oleh para warga yang datang ke sana? Apa yang biasanya dialami oleh warga dan biasanya ini kemudian mereka harus dirawat inap karena kenapa, Dok? Pasien-pasien yang mulai terserang panas tinggi, dan kemarin ada juga pasien yang memang terkena hipoglikemi ya. Jadi pasien-pasien lansia yang dalam pengungsian tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga kita harus melakukan rehidrasi atau pemberian nutrisi lewat jalur parenteral. Itu yang kita lakukan perawatan di sana. Sementara untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan
operasi ya kita stabilisasi terlebih dahulu, baru kita kirim ke rumah sakit. Baik, baik. Saya kembali ke Pak Aam. Pak Aam, ini kan paling tidak berarti kalau di Aceh Tamiang baru RSUD Aceh Tamiang dan juga tadi posko ataupun klinik tempat Dokter Irma bekerja. Ini dibilang tadi masih kurang soal ruangan rawat inap dan juga tenaga kesehatan. Mungkin bagaimana nih Pak Aam untuk fokus di Aceh Tamiang? Ya, untuk Aceh Tamiang, kita mengharapkan RSUD ini bisa 100% melayani masyarakat di awal atau tengah minggu depan. Jadi untuk barang-barang medis habis pakainya, kemudian perangkat alat perangkat lainnya yang dibutuhkan untuk uh, peralatan dasar melayani pasien, baik itu layanan dasar maupun layanan lanjutan, itu akan kita lengkapi supaya ini bisa 100% fungsi layanan berfungsi, ini paling tidak di awal atau tengah minggu depan, Mas Bremana. Itu yang pertama. Yang kedua, bersamaan dengan itu, kita juga bersama Kemkes dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk puskesmas dan vaskes pendukung lainnya itu juga coba kita pulihkan, dan BNPB saat ini sedang melihat visibility tempat dan sumbernya apakah kita perlu membawa room kit lab atau tidak. Kalau perlu kita akan lihat lokasinya di mana. Nanti kalau misalkan nggak visible atau opsinya ternyata lebih baik dengan merevitalisasi sarana yang sudah ada, nanti kita akan lihat visibility waktunya, mana yang lebih cepat untuk bisa memberikan layanan optimal kepada pasien. Perlu saya sampaikan juga, Mas Bremana, untuk RSUD di 18 kabupaten kota terdampak di Aceh, itu 16-nya itu sudah berfungsi. Hanya 2 lagi yang belum berfungsi secara optimal, salah satunya di Tamiang dan 1 lagi di Takengon, Aceh Tengah. Untuk Takengon pun Aceh Tengah kami sudah mengirimkan genset 250 kWh supaya rumah sakit di Takengon juga tidak terganggu pasokan listriknya, karena operasional rumah sakit ini sangat tergantung pada energi, Mas Bremana. Kalau misalkan listriknya tidak ada, maka layanan-layanan vital, operasi dan seterusnya itu tidak akan bisa dilakukan. Jadi yang kita kejar dulu adalah memastikan pasokan listriknya supaya tidak hanya layanan-layanan dasar yang bisa dilakukan RSUD ini, tetapi juga layanan-layanan lanjutan, Mas Bremana. Oke, baik. Kemudian saya ke Dokter Irma lagi. Dokter, terkait dengan akses mungkin, ini kan ada juga fasilitas kesehatan yang disiapkan berupa mobile gitu ya. Kemana saja kemudian fasilitas mobile ini dikerahkan dan apa kendalanya untuk bisa mencapai ke daerah yang masih terisolasi? Ya, jadi program kami selain setelah fix pusat kesehatan yang di klinik itu sudah fix operasional dengan baik, program kita berikutnya adalah bagaimana menjangkau masyarakat-masyarakat yang berada di dalam-dalam ya. Jadi itu sudah mulai dilakukan kemarin hari 2 hari yang lalu kita sudah mulai melakukan mobile clinic daerah-daerah yang memang agak ke dalam. Nah, yang jadi masalah memang kendaraan ya. Jadi kita harus menggunakan kendaraan yang memiliki kemampuan untuk menembus lumpur-lumpur yang agak tebal gitu. Jadi kalau menggunakan mobil Innova biasa yang kami miliki tidak mampu mencapai daerah-daerah yang memang memiliki ketebalan lumpur yang tinggi ya, gitu yang menjadi masalah, karena kemarin beberapa hari yang lalu ada hujan juga, jadi yang membuat lumpur yang sudah mengering becek lagi, jadi itu yang menjadi ini. Dan memang di dalam kampung-kampung yang agak dalam, jadi lumpur masih tinggi, jadi untuk mencapai sana kadang-kadang kita harus jalan menggunakan bot ya, untuk sepatu yang anti air untuk bisa mencapai ke rumah-rumah warga yang memang tidak bisa dilalui oleh mobil. Di mana saja nih Dokter Irma yang tadi butuh akses yang lebih bisa dibersihkan gitu ya? Kira-kira di sebelah mana, Dok? Hampir semua ya. Jadi
kalau kita lihat yang sudah dibersihkan itu kan jalan utamanya saja. Tapi jalan-jalan yang kecil menuju ke kampung-kampung itu masih terendam lumpur. Ya, hampir semua kalau kita lihat di wilayah Tamiang ini. Jadi kalau yang dibersihkan sementara ini adalah jalur-jalur utama, ya itu yang kami lihat. Sementara yang agak ke dalam ke kampung-kampung masih belum ada pembersihan oleh dinas-dinas terkait. Baik, ini yang saya tanyakan ke Pak Aam. Pak Aam, ini kan memang untuk jalan utama sudah, kemudian jembatan juga sudah mulai dibangun, diperbaiki, paling tidak untuk daruratnya. Tapi bagaimana dengan akses-akses ke daerah-daerah yang lebih dalam, Pak? Misalnya jalan-jalan kampung ataupun jalan-jalan yang lebih ke arah dalam, ini kan butuh juga nih akses untuk warga, terutama juga untuk layanan kesehatan, Pak. Ya, untuk revitalisasi atau pemulihan jalan-jalan kampung, jalan-jalan di dalam kota, kami sudah meminta penebalan lagi personil TNI dan Polri, khususnya ZENI, untuk bisa lebih masuk dan lebih optimal dalam membantu pembersihan kawasan. Saat ini alat berat yang tergelar memang masih terus kita tambah, karena akses ke Tamiang ini untuk darat memang kan seperti kita ketahui baru terbuka minggu lalu, baru 5 hari, 6 hari, 5 hari dari 5 hari kemarin. Dan ini terus kita dorong penambahan alat berat dari Medan. Jadi akses darat dari Medan ke Aceh Tamiang yang sudah lancar saat ini menjadi pintu untuk kita menambah alat berat. Alat berat pun ada beberapa tipe yang kita dorong ke Aceh Tamiang. Mulai dari yang dimensi atau ukuran kecil, ini khusus untuk mendukung pembersihan di kawasan pemukiman masyarakat, dan alat berat besar untuk kawasan jalan-jalan utama. Karena memang lumpur ini sudah kering sehingga ada permasalahan baru sebenarnya. Debu itu pada saat siang kalau tidak ada hujan dalam 1 hari ini sangat dominan abunya, sehingga ini juga menjadi permasalahan, sehingga catatan kami itu untuk masyarakat yang terdampak itu paling banyak dan penyakit kulit. Ini sebenarnya karena debu dari lumpur yang sudah mengering ini juga menjadi masalah. Ini menjadi atensi kami, Mas Bremana, untuk percepatan pengangkatan debu-debu ini. Kemudian jalan-jalan utama setidaknya bisa kita pulihkan hingga akhir minggu atau awal minggu depan. Alat berat terus kita kerahkan, personil TNI kita tambah supaya bisa lebih optimal dalam percepatan pembersihan material lumpur atau sisa banjir ini, Mas Bremana. Oke, penebalan personil dan juga penambahan alat berat ya Pak ya untuk akses-akses yang lebih ke dalam. Kemudian Pak Aam, ini kan disampaikan juga oleh tadi Dokter Irma bahwa masih sering terjadi hujan, kemudian membuat akses menjadi becek gitu ya, susah dilewati. Nah, ini terkait dengan bagaimana cuaca di sana. Ini kan disebutkan bahwa 2 bibit siklon aktif ini masih mengepung Indonesia gitu ya. Apakah ada operasi modifikasi cuaca yang juga masih akan dilakukan di wilayah Sumatera, Pak? Pak Am. Untuk modifikasi cuaca, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu terus kami lakukan sejak tanggal 28 sampai sekarang, Mas Bremana. Jadi ini tetap kita optimalkan. Memang terkadang ketika cuaca mungkin kita berdiskusi terus berintensif dengan BMKG. Ketika memang intensitas curah hujan diprediksi tidak terlalu signifikan, ini kekuatan kita satu pesawat satu provinsi ini kita dukungkan untuk logistik. Tetapi kalau misalkan BMKG menyampaikan ada atensi peningkatan atau potensi peningkatan intensitas curah hujan di beberapa tempat di 3 provinsi ini, maka armada kami kembali untuk operasi modifikasi cuaca, dan 80% dari hari operasi itu bahkan kita masih 24 jam, Mas Bremana, untuk benar-benar bisa mengcover seluruh
kabupaten kota terdampak. Dan saya rasa memang di satu sisi tidak adanya hujan ini itu sangat membantu operasi darat, pemulihan akses, pencarian korban, dan tentu saja membantu unit udara kami memastikan bahwa unit udara kami tidak terganggu awan tebal ataupun hujan dalam mendistribusi logistik via udara. Tetapi di sisi lain, memang tidak adanya hujan ini menyebabkan lumpur yang kering itu menjadi debu kalau di siang hari, sehingga begitu ada lalu lintas kendaraan, ini akan sangat mengganggu dari sisi aspek pernapasan. Dua sisi ini akan terus kita coba tanggulangi dengan adanya mobil tangki kita yang sudah mulai beroperasi khususnya di Aceh Tamiang. Ini juga bisa membasahi jalan sebelum kemudian digeruk dan dibersihkan oleh alat-alat berat. Kira-kira demikian, Mas Bremana. Baik, modifikasi cuaca juga masih terus dilakukan di sana. Terakhir saya ke Dr. Irma. Dok, dari Mercy sendiri apa yang kemudian menjadi rencana ke depannya, terutama untuk di wilayah Aceh Tamiang maupun di Aceh secara umum? Ya, yang pertama untuk klinik yang kami tempati akan kita terus lakukan pelayanan sampai kapanpun dibutuhkan, kemungkinan sampai 3 bulan ke depan. Dan untuk program berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjangkau daerah-daerah yang memang belum bisa terjangkau atau masih kurang pelayanan kesehatannya. Jadi mobile clinic mulai dilakukan oleh tim yang relawan-relawan yang ada. Dan memang dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pemetaan, dilakukan pemetaan sehingga relawan bisa melakukan pelayanan-pelayanan di pos-pos yang memang sudah dipetakan tersebut sehingga merata pelayanan kesehatan yang didapat oleh masyarakat. Baik, tentunya setelah 2 pekan pasca bencana di Sumatera, tentunya yang kita harapkan ini pemulihan infrastruktur, kemudian juga perluasan layanan kesehatan akan juga terus membaik seperti itu, agar warga ini tidak hanya mendapat bantuan secara logistik sehari-hari, namun juga bagaimana menjaga kesehatan mereka yang saat ini masih terdampak banjir. Terima kasih Dr. Irma Ramdhani, Ketua Tim Aceh 1 Misi Hidrometeorologi Sumatera dari Mercy. Kemudian juga sebelumnya ada Pak Abdul Muhari, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.